रास्ता तब तो भैया जेल होनी। Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Semoga kita selalu mencintai negeri ini. Betapa perih rasanya berbuat baik untuk negara justru harus masuk penjara. Dituding melakukan kejahatan luar biasa, disiksa dan dihina. Itulah yang dialami Shivaji, sang dermawan India baik hati. Pulang kampung untuk membangun negeri justru terjegal suap dan korupsi. Semoga terhibur ya sahabat cerita puisi di Cirebon, Majalengka, Purbalingga, Tegal, Bogor, Sukabumi, Jawa Tengah, Jakarta, Sumatera Utara, Maluku, Bangka Belitung, Jepara, Jatim, Jabar, Malaysia, Timur Leste, Jepang, Amerika, dan yang belum kesebut next ya. Tanpa basa-basi lagi, inilah alur cerita film Shivaji. Selamat menikmati. Setelah bekerja bertahun-tahun di Amerika, Shivaji yang diperankan Rajini Khan pulang ke India. Dia yang masih muda membawa banyak harta. Bukan untuk poya-poya, tapi akan digunakan membantu sesama. Yes, modern India. Dalam perjalanan dari bandara ke rumahnya, Shivaji cukup bangga melihat kemajuan India. Gedung-gedung tinggi, megah berdiri di kota. Namun masih ada yang tetap sama, kemiskinan selalu terlihat di depan mata. Semua telah datang, tapi kemiskinan masih belum hilang, ucapnya berkunang. Shivaji memang berhati dermawan. Dia memiliki mimpi untuk menyiapkan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya secara gratisan. Darah Shivaji mengalir untuk pengabdian. Total kekayaan yang dimiliki sekitar 250 crore rupiah, sebesar 200 crore untuk pendirian Shivaji Foundation sebagai bentuk nasionalisme. Rencana itu disampaikan kepada para pejabat dan pengusaha bahwa Shivaji akan membangun rumah sakit bagi orang tak berada, fasilitas pendidikan untuk rakyat jelata, dan juga menyiapkan lapangan kerja. Tujuan Shivaji sungguh mulia, hasil keringatnya untuk membantu negara. Meski belum berumah tangga, pikirannya tak dipenuhi wanita. Alasan utama Shivaji sederhana, dia lahir bukan dari keluarga kaya, mampu melanjutkan pendidikan dengan modal beasiswa. Saatnya membalas jasa negara. Shivaji memiliki pemikiran, pendidikan adalah solusi mengatasi kemiskinan. Namun tidak demikian bagi Adi Sesan, seorang pengusaha yang menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai sumber keuntungan. Shivaji disarankan tidak menggratiskan rumah sakit dan universitas. Bisnis Adi yang sudah 20 tahun berjalan bisa amblas. Saran itu tentu saja tak diterima. Shivaji bersama pamannya Arifumama kemudian menemui pejabat negara. Untuk melakukan hal baik di India butuh dukungan pemerintah agar semuanya berjalan sesuai rencana. Banyak izin yang harus diurus untuk membangun Shivaji Foundation. Staf pribadi pejabat negara, Parthasarthi siap mengurus semuanya. Butuh waktu 1 tahun untuk mengurus izin, terang Parthasarthi kepada Shivaji di malam hari. Shivaji sendiri ingin cepat. Masa iya untuk mengurus izin saja sangat lambat. Parthasarthi menjamin semuanya bisa diselesaikan dengan singkat, asal dirinya diberikan 2% dari nilai proyek yang dibuat. Hal itu membuat Shivaji heran, untuk apa dia memberikan Parthasarthi 2%? Mengapa saya harus membayar Anda? Saya mau memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat dengan uang hasil jerih payah saya. Ini bukan untuk berbisnis, tapi untuk membantu masyarakat tidak mampu, ujar Shivaji. Parthasarthi tak suka dengan ucapan Shivaji. Jangankan membangun gedung tanpa suap, membangun toilet saja tidak akan lancar di India. Shivaji tetap tidak mau memberi suap. Dia hanya butuh persetujuan saja dari pejabat terkait. Shivaji akan mengikuti aturan di semua lembaga pemerintah untuk mendapatkan persetujuan. Keesokan harinya, Shivaji bersama pamannya mendatangi kantor-kantor pemerintahan. Namun anehnya, ada saja alasan untuk tidak memberikan persetujuan. Proyek itu dianggap melanggar aturan, berkas belum lengkap, tidak sesuai zona, dan lain sebagainya. Pilihan saat ini hanya ada 2, membatalkan proyek atau menyuap penguasa.
Dan si Paji memilih untuk tetap melanjutkan hajatan mulianya. Setelah suap bekerja, pembangunan gedung kampus di bawah si Paji Foundation akhirnya bisa dimulai juga. Sebagai pemuda yang belum berumah tangga, si Paji tak lupa melirik wanita. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan seorang gadis bernama Vidya Barti yang mempesona. Dalam urusan perempuan, si Paji sangat memalukan. Dia terlalu kaku, tak pandai merayu. Vidya Barti yang diperankan Surya Saran ingin diperistri, namun tak mudah digapai. Berkali-kali Barti menolak lamaran si Paji. Sementara itu, dimulainya proyek si Paji Foundation membuat Adi Sesan marah. Cara kekerasan ditempuh untuk memperingatkan si Paji. Namun sia-sia, preman yang dikirim Adi justru dijadikan butiran debu. Jalur politik juga digunakan. Adi mendatangi Menteri Anandam agar proyek si Paji dihentikan. Seorang menteri hanya bawahan bagi Adi Sesan, tentu saja karena uang yang sudah diberikan. Penguasa memang berada di bawah kendali pengusaha. Pembangunan si Paji Foundation langsung dihentikan paksa. Alasannya melanggar aturan dan tidak sesuai zona. Menteri Anandam didatangi, si Paji mengkritisi, tapi menteri tak peduli. Berikan 50 crore untuk dana partai, saya akan memberikan Anda izin, ucap menteri. 50 crore? Masalahnya uang si Paji sudah digunakan untuk pembangunan, sementara proyek harus tetap dilanjutkan, apalagi konstruksinya sudah setengah diselesaikan. Si Paji tidak pernah menduga berbuat baik saja harus menyuap penguasa. Untung saja ini India, jika terjadi di Indonesia, Mimin bisa murka. Marah tidak akan menyelesaikan masalah. Si Paji terpaksa menggadaikan sertifikat rumah, termasuk aset saham dan tanah. Si Paji telah dijadikan sapi perah oleh pemerintah. Akhirnya proyek si Paji Foundation bisa berjalan kembali, itu berkat suap kepada menteri. Tapi Adi merasa tersaingi, Menteri Anandam ingin diganti. Ternyata sangat mudah bagi seorang Taipan mengganti menteri. Uang adalah penguasa negeri. Dengan cepat Anandam bisa diganti. Si Paji sendiri kembali mengurus calon istri idaman, mengingat proyeknya sudah berjalan, tapi masih tetap mendapat penolakan. Tidak cocoknya horoskop mereka menjadi alasan. Setelah diyakinkan, Barti mau bertunangan. Pernikahan akan segera dilangsungkan. Tiba-tiba, menteri baru menghentikan proyek si Paji. Pengerjaan konstruksi dianggap ilegal dan harus berhenti. Apabila proyek ingin dilanjutkan kembali, si Paji diminta memberikan 50 crore lagi. Kali ini si Paji benar-benar marah besar. Bangunannya sudah dibongkar. Menteri baru justru minta mahar. Apakah saya meminta izin untuk menjalankan rumah bordil atau bisnis minuman keras? Geramnya. Tidak mau lagi suap diberikan, si Paji akan menggugat lewat pengadilan. Tapi pengacara butuh bayaran. Sungguh kasihan. Sementara si Paji tak memiliki lagi uang simpanan. Tidak ada pilihan, mobilnya yang terpaksa diberikan. Setelah kasus disidangkan, pengadilan malah tidak memberikan keadilan. Si Paji yang justru disalahkan, karena terbukti telah menyuap banyak pejabat pemerintahan. Habis sudah semuanya. Mimpi si Paji sirna, harta tidak ada tersisa. Pulang dari Amerika sebagai orang kaya, kini rumah pun tak punya, karena sudah disita. Ada lagi masalah yang menimpa, pernikahannya harus ditunda. Barti bahkan menolak untuk berumah tangga. Ramalan horoskop bahwa mereka tidak cocok terbukti benar adanya. Sementara di Sesan begitu bahagia. Dia menyarankan si Paji menjadi pengemis saja. Uang koin 1 rupiah diberikan dengan cara menghina. Si Paji merasa lelah menghadapi semuanya. Harta dan wanita sudah sirna. Pamannya menyarankan agar kembali saja ke Amerika. Si Paji bisa hidup bahagia di sana. Tapi si Paji tidak ingin meninggalkan India. Jiwa mudanya justru membara. Ambisi membantu sesama dan berbuat baik pada negara harus tetap terlaksana. Bagaimanapun caranya, termasuk menggunakan jalan singa. Koin 1 rupiah yang diberikan Adi Sesan kemudian digunakan untuk menelpon. Si Paji berpura-pura sebagai penelpon misterius, menginformasikan kepada Adi bahwa akan ada razia oleh pejabat berwenang terhadap uang hitam.
Tanpa banyak berpikir, Adi mengamankan uang hitam beserta dokumen-dokumennya. Setelah semuanya terkumpul, Shivaji merampas semua dokumen uang hitam milik Adi. Shivaji mengancam akan menyerahkannya ke kantor pajak. Konsekuensinya, uang hilang dan Adi pun akan masuk penjara. Apabila Adi tidak mau semua itu terjadi, setengah dari uang hitam harus diberikan kepadanya atau sekitar 100 crore. Awalnya Adi tidak mau, bahkan menggunakan para preman ternama Chennai untuk membunuh Shivaji. Tentu saja upaya itu gagal. Ternyata sangat banyak uang hitam di India. Orang kaya seharusnya membayar pajak kepada negara, sehingga bisa digunakan untuk mengurangi kemiskinan yang ada. Shivaji menyadari kemiskinan masih banyak karena uang hitam yang disembunyikan mencapai 20 lakh crore. Uang itu harus dikeluarkan dari persembunyian. Gerakan radikal memang saatnya dilakukan. Shivaji mendekati para preman agar mau bekerja untuknya. Seluruh akuntan, pelayan, supir, dan lain-lain dikumpulkan untuk mendapatkan informasi tentang uang hitam. Cara kekerasan digunakan agar semuanya mau bekerja sama. Secara paksa juga, Shivaji memeras orang-orang kaya agar memberikan setengah dari uang hitam kepadanya. Pemerasan itu tak bisa dilaporkan ke polisi karena uang hitam dirahasiakan selama ini. Kini Shivaji sudah kembali memiliki banyak uang. Untuk bisa menggunakannya, pencucian uang harus dilakukan. Shivaji dibantu teman-temannya di Amerika. Mata uang ditukar menjadi dolar, kemudian ditransfer lagi dalam bentuk sumbangan ke Shivaji Foundation. Orang-orang kaya yang memiliki uang hitam juga dilaporkan. Kantor pajak penghasilan kini memiliki banyak pekerjaan. CBI juga dilibatkan. Ratusan orang ditangkap dan masuk penjara. Tidak terkecuali Adi Sesan yang paling berdosa. Shivaji membalas hinaan yang pernah diterima. Pembangunan Shivaji Foundation juga mulai dilakukan. Berbagai fasilitas gratis disiapkan, mulai dari fasilitas pendidikan, rumah sakit, infrastruktur jalan, lapangan kerja, perumahan, dan lain sebagainya untuk kalangan yang membutuhkan. Seluruh rakyat di Tamil Nadu bahagia. Mereka sangat mencintai Shivaji atas jasanya. Siapapun yang berani menentang, Shivaji lawan dengan garang. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah sudah dilakukan oleh Shivaji yang pemurah. Hebatnya, orang kaya seperti Adi Sesan bisa keluar penjara dengan jaminan. Balas dendam kini satu-satunya tujuan. Shivaji ingin dibinasakan, tapi keinginan itu tidak akan mudah diwujudkan. Apalagi saat ini Shivaji didukung berbagai kalangan. Kehidupan Shivaji sendiri kembali bahagia. Dia ingin melanjutkan pernikahan yang sempat tertunda. Bharti juga sudah mau berumah tangga. Pernikahan pun terlaksana. Selain menjadi kekuatan Shivaji, Bharti juga adalah kelemahannya. Adi Sesan bekerja sama dengan CBI untuk menangkap Shivaji. Sumber uang yang digunakan membantu masyarakat sudah jelas ilegal dan melanggar aturan. CBI menginterogasi Bharti, menanyakan sumber keuangan Shivaji. Namun, Bharti tidak tahu apa-apa. Dia yakin suaminya tidak bersalah. Semua uang didapatkan dengan cara yang benar. Psikologi Bharti mulai dipermainkan. CBI mengungkapkan bahwa Shivaji mendapatkan uang dengan memeras orang-orang kaya yang memiliki uang hitam. CBI kemudian menanyakan cara Shivaji melakukan pencucian uang. Apalagi saat ini, banyak pihak ingin membunuh Shivaji. CBI memberikan pilihan kepada Bharti, menyerahkan bukti pelanggaran yang dilakukan Shivaji atau membiarkan suaminya dibunuh orang. Apabila Bharti menyerahkan bukti transaksi ilegal yang dilakukan suaminya, hukumannya hanya beberapa tahun saja. Jika tidak, maka Shivaji bisa kehilangan nyawa. Malam harinya, Bharti bermimpi buruk. Shivaji meninggal ditembak. Ucapan CBI terngiang dalam pikirannya. Shivaji sendiri yang sedang asik dengan laptopnya berusaha menenangkan istrinya. Shivaji tidak menduga gejolak jiwa yang menyerang istrinya bisa membawa petaka. Keesokan harinya, Bharti mengambil laptop Shivaji sebagai bukti. Laptop itu kemudian diserahkan ke CBI dengan syarat tidak boleh mencelakai Shivaji. Penangkapan terhadap Shivaji pun dilakukan. CBI dengan bukti laptop yang dimilikinya sudah di atas angin. Hal itu tentu saja membuat orang tua Shivaji marah besar kepada menantunya. Shivaji sendiri memahami apa yang dilakukan istrinya karena niat yang baik demi keselamatannya. Penangkapan Shivaji menyebar dengan cepat. Rakyat sangat marah kepada polisi dan pemerintah. Shivaji adalah pahlawan bagi orang miskin. Banyak jasa dan kebaikan yang telah dilakukan.
Bukti laptop yang dimiliki CBI sebenarnya tidak bisa digunakan di pengadilan. Mengingat laptop tersebut disetting hanya bisa dibuka oleh si Paji sendiri dengan tanda pengenal suara. Adi Sesan yang sudah dipenuhi dendam meminta polisi membunuh si Paji hari itu juga di penjara. Namun polisi tidak memiliki keberanian. Apalagi rakyat mendukung si Paji. Banyak personil kepolisian yang juga mendukung si Paji atas kebaikannya. Solusinya, si Paji harus dihabisi di luar tahanan setelah mengakui kesalahannya. Si Paji mengetahui rencana pembunuhan itu. Dia memberitahu temannya yang seorang dokter tentang rencana pembunuhan. Bisa saja si Paji kabur, tapi nasib si Paji Foundation akan hancur berantakan. Solusinya, si Paji harus dianggap mati sebelum mengakui kesalahannya. Oleh karena itu, si Paji meminta temannya agar mengganti tubuhnya dengan boneka. Adi dan polisi memaksa si Paji untuk membuka laptopnya. Ketika si Paji menolak, Adi meminta polisi memukulnya. Namun, beberapa polisi tidak mau melakukannya. Karena berkat si Paji, banyak keluarga polisi yang mendapatkan pekerjaan. Adi mengambil alih, dia menyiksa si Paji dengan sangat keras. Untuk bisa menyelamatkan diri dan si Paji Foundation, si Paji harus mati, namun bisa dihidupkan lagi. Si Paji masih ingat ketika seorang pekerja yang jantungnya tidak berfungsi karena terjatuh saat bekerja, bisa diselamatkan dengan metode CPR. Metode itu dipraktekkan. Si Paji menyetrum dirinya hingga tak bernafas. Pihak kepolisian pun kaget karena si Paji yang sudah dipukul Adi meninggal. Teman si Paji berpura-pura menelpon pihak kepolisian, mengaku sebagai wartawan. Kematian tentang si Paji dipertanyakan. Polisi menjadi semakin panik tidak karuan. Untuk menutupi kematian si Paji, Adi Sesan dan polisi menggunakan preman. Seolah-olah preman menyerang dan menembak rombongan yang membawa si Paji. Rencana itu diharapkan membuat Adi dan polisi tidak disalahkan atas kematian si Paji. Sesuai rencana pula, orang-orang si Paji bergerak cepat. Secara diam-diam mengganti tubuh si Paji dengan boneka. Mobil polisi yang di dalamnya ada tubuh si Paji ditembak hingga meledak oleh preman. Dan dunia pun menganggap si Paji meninggal. Di tempat lain, upaya penyelamatan tengah dilakukan. Si Paji berusaha kembali dihidupkan dengan metode CPR menggunakan defibrilator. Upaya itu pun berhasil sesuai rencana. Si Paji yang sudah mati bisa dihidupkan lagi. Setelah kematian si Paji bagi dunia, CBI masih mencoba membuka laptop yang menjadi satu-satunya barang bukti. Namun gagal, bahkan upaya itu membuat semua data di laptop terhapus. Adi tidak khawatir dengan hilangnya bukti. Dia tetap ingin menutup yayasan si Paji. Pemerintah juga berada di bawah kendali Adi. Kini, semua orang bertanya-tanya tentang masa depan si Paji Foundation. Tiba-tiba, si Paji datang dengan menyamar sebagai teman si Paji dari Amerika. Namanya Bacan dengan gaya baru. Si Paji kembali mengolok Adi yang seperti orang bodoh. Adi menyadari jika Bacan sebenarnya adalah si Paji. Polisi juga sempat melakukan interogasi. Namun bukti sangat kuat. Sertifikat kematian si Paji jelas ada. Bacan juga memiliki dokumen kependudukan hingga kartu ATM yang jelas. Dari atas panggung di gedung pendidikan, si Paji yang kini menjadi Bacan menebar ancaman. Pihak-pihak yang telah menyebabkan kematian si Paji harus diberi hukuman. Selanjutnya, si Paji mendatangi Adi ke kampusnya. Dia mengakui identitas aslinya. Namun, si Paji memiliki bukti video tentang rencana pembunuhan oleh Adi. Bukti itu bisa menjadi masalah besar bagi Adi. Uang hitam yang disimpan di kampus akan diberikan kepada si Paji asal bukti tidak disebarkan. Di atas gedung kampus, si Paji menghukum Adi. Uang yang disembunyikan juga berterbangan saat si Paji memukul Adi. Anak buah Adi yang mencoba membantu dikalahkan oleh si Paji. Uang Adi Sesan memang sangat banyak. Uang tersebut berterbangan hingga ke dalam kelas mahasiswa yang tengah belajar. Mereka tidak peduli tentang pertarungan antara si Paji dan Adi.
Ribuan orang sibuk mengejar uang. Adi yang mencoba melarikan diri dari si Paji bahkan terinjak. Sungguh kematian yang sangat hina dina. Adi benar-benar tidak berharga. Sekujur tubuhnya dari atas hingga kepala diinjak-injak mahasiswa yang merebut uang beterbangan di udara. Adi terinjak hingga mati tak bernyawa. Setelah kematian Adi Sesa secara hina, si Paji melanjutkan perbuatan baiknya, menyelesaikan masalah rakyat jelata. Uang hitam milik orang kaya juga kembali dibongkar untuk membantu negara. Seluruh uang hitam kini sudah tidak ada. India menjadi kuat dan kaya. Si Paji pun akhirnya bersedia menerima hukuman dari negara atas pencucian uang yang pernah dilakukannya. Sudah dulu ya, sampai jumpa.